Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK NU 1 Kedungpring, yang terhormat Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam undangan implementasi atau praktik baik yang saya lakukan pada hari ini. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mana dengan jasa beliau kita bisa sampai di era yang sangat-sangat maju ini. Gini Bapak Ibu ya, setelah apa yang saya dapatkan dari pelatihan fasilitator daerah yang ada di Surabaya kemarin Oktober. Nah, ini saya mau menge-share apa yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini ya. Ini ada wali kelas, ada waka dan lain Bapak Ibu guru yang lainnya. Ini ada di sana kita mempelajari 7 jurus BK hebat. Mengapa harus 7 jurus BK hebat? Yang pertama, informasi peran guru itu adalah menjadi inspirator bagi anak-anak kita. Yang kedua, fokus pada kesejahteraan murid. Yang ketiga, pendampingan yang benar-benar tepat sasaran. Nah, ada 7 jurus BK, itu yang pertama kenali potensi, ya. Yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, dan 6 bangun kolaborasi, serta 7 menata situasi. Dari pelatihan tersebut kami, ya saya selaku guru BK disuruh memilih berapa jurus yang akan dipakai dan diaplikasikan ke anak-anak. Ini saya memilih 2 jurus. Yang pertama, kenali potensi diri, yang kedua, kelola emosi. Dari kedua ini saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu, untuk yang jurus pertama, kenali potensi. Kenali potensi ini fokus untuk asesmen bakat, minat, dan gaya belajar ya. Ini saya memilih gaya belajar. Gaya belajar di sini itu ada 3. Ya, saya menggunakan aplikasi Aku Pintar yang ada di web ya. Di situ ada gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Yang saya pakai, yang saya aplikasikan ke anak-anak itu ada 25 siswa dari kelas 10 ya. Dari 25 siswa itu sudah keluar hasilnya Bapak Ibu ya. Ini ini hasilnya seperti ini. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Dari hasil interpretasi saya kelompokkan, satu anak itu dapat hasil interpretasi dan rekomendasi. Contohnya yang pertama Aditya Chandra. Ini lebih ke kinestetik anaknya ya. Aditya ini lebih mudah belajar melalui aktivitas fisik dan praktek langsung. Ia cepat memahami materi jika terlibat langsung seperti melalui eksperimen dan simulasi. Untuk rekomendasinya, memberi kesempatan untuk belajar dalam metode praktek, eksperimen, permainan edukatif, atau kegiatan proyeksi ya. Untuk itu kami atau saya ini yang pertama menyebarkan instrumen dulu ke anak-anak mengenai gaya belajar mereka. Saya pilih 3 gaya belajar ini karena apa? Itu yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak di SMK kita. Ya, dan hasilnya seperti itu. Yang pertama saya penyebaran instrumen, terus habis itu keluar hasil dari asesmen tersebut, saya menggunakan metode ARKA. Aktivitas ya, yang A-nya itu aktivitas, saya itu yang pertama masuk ke kelas, pembukaan, habis itu ice breaking. Setelah ice breaking kita aktivitasnya apa, menanyai anak-anak mengenai apa,
biasanya kebiasaan belajar apa yang dilakukan anak-anak waktu belajar di rumah atau di sekolahan. Habis itu setelah aktivitas selesai, refleksi, anak-anak bisa merefleksikan, bisa menyimpulkan ternyata gaya belajar saya itu seperti ini. Mengkonsep, K-nya konsep ya, jadi saya mengkonsep anak-anak, bagaimana anak-anak tersebut harus tahu saya itu karakter belajarnya seperti ini, biar tidak keterusan. Biasanya kalau ada anak rame di kelas atau anak pendiam di kelas, kita bisa menyesuaikan. Kalau kinestetik itu lebih ke eksperimen, kalau visual itu lebih ke gambar, kalau auditori itu lebih ke pendengaran, lebih tajam pendengarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, jurus yang kedua itu kelola emosi. Ya. Ini tujuannya ya, tujuan untuk murid yang lebih memahami diri sendiri dan memahami gaya belajar masing-masing. Yang kedua yaitu kelola emosi. Kita tahu Bapak Ibu nggih, anak kita itu kelas 10 di usia 14 tahun sampai 16 tahun itu masa remaja awal yang masih labil. Untuk itu kenapa kok saya memilih kelola emosi? Emosi anak kelas 10 itu masih meluap-luap, belum stabil. Yang pertama, makanya saya memilih kelola emosi. Dengan cara apa? Yang pertama kita menyebar instrumen dulu. Yang kedua, ketika saya masuk, saya tanya bagaimana perasaan kalian. Saya membuat sejenis kertas yang mana kertas tersebut ada isinya gambar emosi dan menggambarkan emosi hari ini. Misalkan emosi marah saya kasih tanda merah, emosi senang saya kasih tanda kuning, emosi takut saya kasih tanda hijau. Anak-anak bisa nanti menyimpulkan sendiri, saya pilih gambar yang mana, berarti perasaan anak tersebut hari itu marah atau emosi, marah atau gembira atau senang atau excited atau takut pada hari itu. Terus kemarin saya juga melaksanakan sosiodrama atau role play. Role play ini tujuannya untuk membangun anak supaya tahu ketika saya emosi, apa yang akan saya lakukan? Ketika emosi ini diarahkan dengan baik, apa yang terjadi? Ketika emosi itu diarahkan dengan yang tidak baik, apa yang terjadi? Seperti itu. Hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama saya merujuk pada rencana tahunan ya. Terus rencana pelaksanaan RPL-nya semester ganja sekarang ini saya membuat juga. Setelah itu saya juga membuat mengenai materinya. Berbagai emosi itu apa? Ya, setelah membuat materinya, langsung saja saya implementasikan ke anak-anak dengan menggunakan metode ARKA tadi ya Bapak Ibu ya. Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Aplikasinya itu apa? Anak-anak bisa mengetahui saya itu ketika emosi, ketika marah bisa meluapkan, bisa menyalurkan dengan positif. Itu aplikasinya ya. Ini hasilnya. Setelah saya share ya, instrumen identifikasi emosinya, ini hasilnya berbagai aspek. Ini ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan. Nah, dari situ ini saya kelompokkan sudah ya. Ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kesimpulannya seperti ini. Yang tinggi itu presentasinya sama, sedang juga sama, rendah sedikit ya. Dari satu kelas 10. Strategi dan tindak lanjut. Ketika kategorinya tinggi, itu diapakan Bapak Ibu? Nah ini, pertahankan dan beri apresiasi kepada siswa yang menunjukkan kemampuan sosial emosinya baik.
Yang kedua, libatkan mereka sebagai model atau permentor dalam kegiatan bimbingan kelompok atau menularkan sikap positif ke yang lainnya. Saya prakteknya kan cuma satu kelas, mungkin kalau Bapak Ibu besok ini bermanfaat bisa diaplikasikan ke kelas yang lain atau ketika Bapak Ibu membutuhkan bisa saya share ya, kita berbagi sama anak-anak yang lainnya juga. Untuk yang sedang melakukan bimbingan kelompok ya jelas dan yang rendah itu melakukan rekomendasinya itu dilakukan konseling individu. Lanjut setelah kelola emosi ada, nah ini yang sudah saya praktekkan ada dua, nggih. Ada dua. Untuk yang ketiga ini tumbuhkan resiliensi. Bagaimana kita tumbuh dari tekanan-tekanan itu ya. Terus jaga konsistensi, membentuk karakter yang teratur, bertanggung jawab, dan memiliki manajemen waktu yang efektif, konsisten dalam hal apapun. Jalin koneksi, mengembangkan keterampilan komunikasi empatik antara guru dan murid. Yang keenam, membangun kolaborasi, mendorong kerjasama aktif dengan orang tua, guru mata pelajaran dan komunitas sekolah, serta menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perundungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hasil yang saya peroleh dari pelatihan ini. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu guru, dan bagi anak-anak kita semuanya. Dari itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, pirang menit?